Halo Sobat Biar Banyak Tahu, kembali lagi dengan kami di channel Biar Banyak Tahu. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sejarah kelam Soeharto episode 2. Bagi yang belum menonton episode 1-nya, bisa klik link di deskripsi ya. Selamat menonton. Pada tahun 1968, Soeharto terpilih sebagai presiden definitif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ia kemudian memimpin Indonesia selama 7 periode, dengan mengubah sistem pemerintahan menjadi Orde Baru. Ia juga mendirikan partai politik Golkar, yang menjadi kendaraan politiknya untuk memenangkan pemilu secara mutlak. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan, terutama di bidang ekonomi, pembangunan, dan stabilitas. Soeharto menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro-pembangunan, pro-investasi, dan pro-pasar, dengan bantuan dan dukungan dari negara-negara barat dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Ia juga membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, bendungan, bandara, pelabuhan, dan gedung-gedung. Ia juga meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menurunkan angka kemiskinan, kelaparan, buta huruf, dan kematian bayi. Selain itu, Soeharto juga memperkuat kedaulatan dan keutuhan Indonesia, dengan menyelesaikan berbagai konflik dan masalah, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia berhasil mengintegrasikan Papua Barat, Timor Timur, dan Kalimantan Utara ke dalam wilayah Indonesia, meskipun dengan cara-cara yang kontroversial. Ia juga memainkan peran penting dalam gerakan non-blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan ASEAN. Ia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Namun, di sisi lain, Soeharto juga menuai banyak kritik dan kecaman, terutama dari segi demokrasi, hak asasi manusia, dan korupsi. Soeharto membatasi kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berserikat, dengan mengawasi dan menindak media, mahasiswa, aktivis, dan oposisi. Ia juga melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh atau ancaman bagi rezimnya. Kritik juga mengarah pada dugaan korupsi selama masa pemerintahannya. Soeharto, sebagai pemimpin otoriter, memiliki dampak yang kompleks pada sejarah Indonesia. Meskipun ia berhasil mengamankan stabilitas politik dan ekonomi, kritik dan kontroversi yang mengelilingi pemerintahannya tetap menjadi bagian penting dari narasi sejarah negara ini. Soeharto, yang memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade, menghadapi tantangan dan kontroversi sepanjang masa pemerintahannya. Meskipun berhasil mengamankan stabilitas politik dan ekonomi, kritik dan kecaman terus menghampirinya. Pada tahun 1998, situasi politik di Indonesia mencapai titik kritis. Protes mahasiswa dan kerusuhan massa memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, Soeharto mengakhiri masa kepemimpinannya pada 21 Mei 1998. Wafatnya Soeharto menandai akhir dari era otoriter yang panjang dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Warisan dan dampaknya masih diperdebatkan hingga hari ini. Beberapa menghargai kontribusinya terhadap pembangunan negara, sementara yang lain mengingat pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya. Sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah Indonesia, Soeharto meninggalkan jejak yang kompleks dan kontroversial, dan perannya tetap menjadi bahan diskusi dan penelitian bagi para sejarawan dan masyarakat. Demikianlah video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, tulis pendapat kalian di komentar ya, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang, sampai jumpa di video selanjutnya.